Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast ceria. Oke, saya Indra sebagai host ditemani oleh bintang tamu. Boleh perkenalan dulu? Saya Niko Ahmadi dari Cianjur, kota Banjur, Cianjur. Oke, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa guys hari ini di podcast ceria. Oke, di week ketiga bulan Ramadan ini kita akan membahas sesuatu yang sangat spesial dan juga akan jadi pembelajaran bagi kita semua, khususnya bagi para Gen Z yang memang kurang semangat dalam sholat berjamaah dan sebagainya. Oke, langsung kita saksikan. Oke, sebelumnya boleh biografi dulu dari bintang tamu kita sedikit. Boleh. Nah, teman-teman, perkenalkan sebelumnya ya, nama saya Niko Ahmadi. Salah seorang laki-laki yang lahir pada hari Minggu 26 Oktober 2003 di Cianjur, Kecamatan Cianjur. Saya menempuh jalur pendidikan atau pendidikannya di TK Pertiwi Pelita Hati, terus di MI Garuda Nurul Jannah, MTS-nya di Madrasah Sanawiyah Ummul Qura Al Islami Bogor, dan MA-nya di Madrasah Aliyah Negeri 1 Cianjur. Dan sekarang saya juga sedang menempuh jalur pendidikan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung di jurusan Pendidikan Agama Islam. Oke Itu guys, kurang lebih. itu sedikitnya biografi tentang bintang tamu kita kali ini. Oke, yang akan kita bahas kali ini terkait dengan sholat guys. Lebih tepatnya sholat berjamaah dan juga tentang imam. Nah, boleh dari Niko ya tadi? Ya, dari Niko. Niko sebagai bintang tamu. Boleh dalam Islam tuh kalau misalkan kan kita sering nih kayak saya gitu ya, juga Niko sering sholat berjamaah. Nah, kalau misalkan dalam Islam tuh boleh guys, atau ada gak sih pergantian imam itu? Misalkan lagi sholat tiba-tiba imamnya sakit terus diganti, itu ada gak sih dalam Islam? Kalau dalam Islam sendiri kan sebenarnya dalam sholat berjamaahnya, Ya. Kalau berjamaah kan ada yang namanya imam, ada yang namanya makmum. Kalau imam mah kan satu, kalau makmum boleh banyak. Kayak pernikahan kan suami mah harus satunya, istri mah boleh banyak. Tapi begitu pun dalam keadaan sholat gitu. Khususnya pergantian imam, sebetulnya dalam Islam juga itu teh ada. Misal contoh ketika imam lagi sakit atau dan lain sebagainya, keadaan pingsan, posisinya lagi keadaan berjamaah, nah itu tuh boleh digantikan sama makmum yang di belakangnya. Kalau dalam Islam juga ada hal seperti itu, pergantian imam ya, khususnya dalam agama Islam ada. Oke, apa saja sih yang buat seorang imam itu harus diganti gitu? Apa saja yang membuat seorang imam itu harus diganti gitu? Nah, apa saja yang membuat imam itu harus diganti? Contoh, ketika imam pengen sujud, pas dia pengen sujud pas gini teh, dia teh kentut, kan batalnya otomatis suduna. Sedangkan syarat sah sholat itu adalah mempunyai wudhu. Nah, itu boleh diganti pertama. Terus si imamnya sakit mendadak. Contoh, ketika imam di 2 rakaat sholat maghrib, dia teh sakit, gak kuat, lemes, dan memang dalam keadaan seperti itu teh nggak bisa melanjutkan lagi untuk melakukan sholat berjamaah. Nah, itu boleh digantikan sama makmum. Atau keadaan-keadaan mendadak mendesak, contoh lagi sujud gak bangun-bangun imam teh, taunya pingsan, nah itu boleh diganti juga sama si makmum. Jadi ada keadaan dalam batal wudhu, terus teh sakit yang memang tidak bisa dilanjutkan untuk sholat berjamaah, dan keadaan-keadaan mendadak tadi kayak pingsan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diganti imamnya. Oke, baiknya imam tuh nunjuk atau siapa saja boleh ke depan ketika imam ada halangan diganti? Sebetulnya dalam agama Islam khususnya itu teh tidak dijelaskan apakah imam harus nunjuk makmum dan lain sebagainya. Cuman ada antisipasi memang
ketika sebelum sholat berjamaah, contoh di imam teh merasa dirinya sakit dan kayaknya di tengah-tengah sholat saya bakal jadi jadi lemes badannya, terus terjadi sakit dan lain sebagainya, tapi masih kuat sih imam teh. Nah bisa nunjuk itu, misal saya imam terus sakit, kamu Indra tolong ya kalau nanti saya di tengah-tengah sholat terus saya udah gak kuat, kamu bisa gantiin saya. Nah itu yang pertama, jadi boleh ditunjuk sebelum melaksanakan sholat. Terus yang kedua, enggak ditunjuk, tapi siapapun makmum yang berada di belakang imam dengan kriteria sehat, terus teh berakal, balik, nah itu boleh menggantikan imam, jadi maju si makmumnya. Itu kalau dalam Islam seperti itu. Oke, mungkin segitu terkait pergantian imam. Nah terus kita lanjut, Aniko, bahwasannya imam dan makmum itu erat kaitannya dengan berjamaah. Iya, berjamaah. Nah, kenapa sih ganjaran sholat berjamaah itu lebih besar daripada sholat di rumah? Ada salah satu hadis ya, bahwa sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian dengan 27 derajat ya, kalau nggak salah, dengan 27 derajat. Kenapa demikian? Karena yang pertama, mungkin ini masuknya ke dalam hikmah sholat berjamaah ya. Hikmah sholat berjamaah yang pertama, untuk menumbuhkan rasa uwah. Kenapa demikian? Sekarang saya punya kerja, terus Indra punya kerja, tapi ketika misal azan maghrib kita sama-sama ke masjid menemukan uwah. Atau ada salah satu tetangga saya yang memang baru pindahan, dia rajin ke masjid, sehingga karena dia rajin ke masjid, rajin sholat berjamaah, saling mengenal satu sama lain, kan itu menumbuhkan rasa ukhuwah Islamiyahnya sesama antar umat manusia, khususnya umat agama Islam, untuk menumbuhkan ukhuwah karena sering ketemu, sering berjamaah, akhirnya tegur sapa, saling mengenal, dan satu lain silaturahmi pada ujungnya. Nah itu salah satu hikmah daripada sholat berjamaah sebetulnya, untuk menumbuhkan rasa ukhuwah antar sesama umat agama Islam atau Muslim. Nah, terus kenapa sih sholat berjamaah itu lebih dianjurkan kepada laki-laki, nggak sama-sama perempuan juga gitu? Nah, kenapa dianjurkan sholat berjamaah itu laki-laki, nggak ke perempuan? Pertama, karena perempuan itu sensitif, bahkan ada yang mengatakan juga suaranya perempuan itu adalah aurat. Makanya Nabi menganjurkan untuk perempuan sholatnya dianjurkan untuk di rumah. Untuk laki-laki dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid. Karena tadi perempuan sensitif juga kan, harus menjaga menjaga pandangan laki-laki dan lain sebagainya kan gitu perempuan. Makanya dianjurkannya di rumah kalau perempuan. Oke, terus menurut pandangan Aniko nih, apa yang terjadi jika orang-orang atau para laki-laki itu berpikir bahwasannya menunaikan sholat kewajiban cukup di rumah aja? Misalkan di sebuah desa gitu, semua laki-laki teh berpikir bahwasannya ya udah we sholat mah asal nunain kewajiban aja, ya udah we di rumah gitu. Membuat masjidnya kosong. Nah itu gimana, apa yang akan terjadi kalau semua di satu desa itu berpikir bahwasannya sholat tuh gak harus berjamaah, ya udah we di rumah aja? Kalau menurut pandangan saya, pertama, sholat berjamaah itu merupakan ajang untuk syiar Islam. Oke, lanjut ya, Aniko. Tanya selanjutnya, apa sih atau gimana sih kalau misalkan orang-orang atau para laki-laki di suatu desa, kita sebut saja di desa A gitu ya, mereka tuh pada berpikir ya udah kewajiban kita mah cuma sholat, nggak usah berjamaah juga, nggak apa-apa gitu. Sehingga membuat masjid kosong. Apa yang akan terjadi? Ya, kalau menurut pendapat saya sendiri, karena kan sholat berjamaah itu biasanya dilakukan oleh umat muslim, khususnya laki-laki. Nah ketika di dalam suatu masjid itu tidak ada yang berjamaah, berarti itu menandakan bahwa umat Islam itu mengalami kemerosotan atau mengalami kemunduran. Kenapa? Karena sholat berjamaah itu secara tidak langsung merupakan syiar Islam, menandakan bahwa masjid ini setiap kali 5 waktu sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya,
itu selalu rame. Nah itu menjadi sorotan masyarakat luar kepada umat muslim bahwa oh ternyata agama Islam itu masih hidup, oh ternyata umat muslim itu masih sering melaksanakan sholat berjamaah. Itu yang pertama, sebagai itu teh bentuk syiar agama Islam. Terus yang kedua, mengajarkan kerendahan hati dan keadilan. Nah, kenapa demikian? Karena ketika sholat berjamaah di dalam masjid, itu kan banyak orang-orang di sana, ada presiden, ada pejabat, ada menteri dan lain sebagainya, orang-orang penting. Nah, ketika sholat berjamaah kita sama, kita adil, maksudnya setara dalam satu saf yang sama, tidak ada perbedaan. Oh, presiden mah safna harus paling depan, terus orang miskin mah safna harus paling belakang, enggak kayak seperti itu. Itu menandakan bahwa agama Islam itu menanamkan cinta keadilan dan kerendahan hati ketika sholat berjamaah di dalam masjid. Terus yang ketiga, perbedaannya kalau ada anggapan bahwa cukup aja sholat mah gak perlu berjamaah, yang penting sholat gitu kan ya. Sebetulnya khususnya saya pribadinya ada perbedaan antara sholat sendiri dan sholat berjamaah. Nah ketika saya sholat sendiri itu tingkat kehusuannya pasti kurang, berbeda dengan ketika sholat berjamaah. Pasti teman-teman juga merasakan ketika sholat sendiri bacaan atau suratnya tuh pasti suratnya yang pendek, terus bacaannya dicepetin dan lain sebagainya. Beda kan kalau kita lagi sholat berjamaah mah dinikmati, dihayati gerakan setiap gerakannya, ayat demi ayat, bacaan demi bacaan. Nah itu kenapa harus sholat berjamaah itu untuk menciarkan agama Islam, terus meningkatkan kehusuan dan menumbuhkan atau mengajarkan rasa keadilan atau kerendahan hati ketika sholat berjamaah. Oke, itu dijelasin tadi guys, pengalaman spiritual ya juga, salat sendiri juga. Ada pertanyaan lagi nih, Aniko kan sering kali kalau di masjid itu banyak anak kecil nih, usia laki-laki, anak kecil yang memang belum balik. Nah suka dimarahin kalau misalkan main-main ketika lagi sholat. Nah apa sih sikap yang harus kita lakukan gitu ketika kita melihat anak-anak yang kalau istilah dalam bahasa Sundanya motah gitu ya, apa sih yang harus dilakukan? Apakah emang harus dimarahin dan sebagainya, apa gimana gitu? Sebetulnya kalau ada anak-anak kecil di masjid, khususnya menurut pandangan saya itu hal yang wajar. Kenapa? Pertama, untuk menanamkan atau mengenalkan sholat sejak dini, asalkan si anak kecil itu pertama tidak merusak fasilitas masjid dan tidak mengganggu orang-orang yang beribadah. Adapun kalau anak kecil itu mengganggu orang-orang beribadah, maka tegur dengan semestinya, dalam artian gimana cara kita negur ke anak kecil, gimana cara kita negur ke orang dewasa. Jadi kita harus tahu bagaimana negur. Oke guys, selesai sudah podcast kita kali ini tentang hikmah sholat berjamaah dan juga pergantian imam. Oke, terakhir boleh kata-kata dulu dong buat viewers yang masih belum semangat sholat berjamaah nih. Siap. Kata-kata hari ini singkat saja, sholatlah sebelum Anda disolatkan. Dalam artian sholatlah sewaktu masa hidupmu, jangan sampai ketika kalian mati baru disolatkan, itu pun sama orang lain. Jangan sampai kita ke akhirat tidak membawa bekal ibadah satupun atau sama sekali gitu. Oke, terima kasih sebelumnya buat Aniko sebagai bintang tamu kita kali ini guys. Jangan lupa follow dan subscribe channel kita di bawah ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.